lanjutkan ya. Saudara tadi ketika duduk di situ, Tuhan mengingatkan gini. Saudara tahu gak lahir baru tahun berapa, bulan berapa? Kadang kita hanya ingat gini, ulang tahunku bulan segini gitu ya, tanggal segini. Saudara ingat gak? Ada seorang hamba Tuhan kemarin ke tempat kami di Bandung. Pada waktu makan gitu ya, makan bersama dia bilang gini, kita tuh harus tahu kapan kita lahir baru. Mungkin kita kira-kira, ya Deria nih ditanya, ya mungkin kira-kira apa kemarin dia, SMP apa SMA, SMP gitu ya. Saudara, saya merenungkan gitu ketika hamba Tuhan itu bicara ya. Coba bayangkan gitu ya, sekarang usia saudara berapa? Misalnya 30 tahun lah gitu ya. Terus SMP misalnya umur 12. Berarti berapa dikurangi? Berarti usia kerohanian saudara berapa? 18 tahun. Coba seimbang gak dengan kerohanian saudara? Kadang gini, dengan semua yang terjadi gitu ya. Mau pengikutan kita, seberapa lama pengikutan kita sama Tuhan. Tapi kalau kita gak bisa gak bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karakter kita itu ketika ya ada ombak datang, tadi kan dikatakan semakin dalam semakin tenang. Ketika ada ombak datang, gak menjamin saudara mau udah pelayanan, mau mungkin jadi udah khotbah, gak menjamin. Ya. Bisa tiba-tiba dengan sesuatu yang menjadi kecewa, dengan sesuatu yang menjadi benturan, dengan sesuatu yang mungkin gak sepakat gitu ya. Bisa tiba-tiba ya aku gak bisa seperti ini gitu. Akhirnya ada sesuatu yang dia lakukan yang memang ketika saya melihat gitu ya. Kok bisa ini terjadi gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kenapa bisa terjadi gitu. Yang Tuhan rindukan buat setiap kita adalah apa? Firman Tuhan bukan hanya sebuah teori. Tapi seringkali kalau saudara dengarkan khotbahnya Pak Yusak bilangnya apa? Firman Tuhan itu apa? Harus praktek, bener gak? Kalau kita baca setiap hari ya, tapi kita gak praktek dengan semuanya. Misalnya contohnya gitu ya, belajar mengucap syukur. Kita tahu di firman-Nya ada ya, mengucap syukur dalam segala hal. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang Tuhan berkata, belajar nak mengucap syukur gitu ya. Apakah kita bisa gitu? Dengan semua yang firman Tuhan berikan kepada kita ya. Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Bisa enggak itu menjadi sesuatu yang terus membentuk kita? Atau kita baca firman Tuhan setiap hari udah menjadi sesuatu yang ya memang aku harus membaca firman Tuhan. Apalagi gini ya, kalau misalnya udah sampai rumah malam gitu. Ada mungkin beberapa bapak ibu saudara di tempat ini sebelum tidur malam membaca firman gitu. Tapi yang Tuhan ingatkan adalah sekarang adalah gini. Nah, setiap kita itu masing-masing sama Tuhan. Benar gak? Setiap kita itu punya tanggung jawab masing-masing sama Tuhan. Ketika Tuhan membawa AOC masuk di setiap bulan itu ada tema gitu ya. Tema bulan pertama adalah Glorious Living. Yang kedua adalah perjanjian kasih setia. Saya tuh nggak diingatkan Tuhan waktu berdoa perjanjian kasih setia itu tuh kalau bulan Februari apa hari apa? Hari Valentine ya, hari kasih sayang. Tiba-tiba ada yang ngomong, Bu ini kan hari kasih sayang. Saya juga nggak kepikir bisa tiba-tiba karena hari kasih sayang temanya bulan Februari adalah perjanjian kasih setia, enggak gitu. Tapi di firman Tuhan dikatakan apa? Perjanjian kasih setia itu kasih Tuhan dari selama-lamanya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, berarti kan gak ada batasnya gitu ya. Kasih manusia ada batasnya gitu. Tapi Tuhan tuh mau membuktikan kepada setiap kita, aku tuh mau beri lebih kepada kalian. Aku mau beri lebih kepada kalian, tapi bisa gak kita punya wadah yang bisa menampung setiap apa yang Tuhan ingin kasih kita lebih. Kadang apa? Ya wadah kita gak cukup gitu. Wadah kita gak kuat. Akhirnya wadah kita menjadi bocor.
Yuk sekarang kita mau baca, ini langsung di skip aja ya. Itu yang Petrus berjalan di atas air. Ini kemarin separuh udah dibahas ya. Sekarang kita mau belajar, kita mau baca Petrus berjalan di atas air. Kita buka dari Matius 14 ayat 28. Nah ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ya, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus bilang, datanglah gitu ya. Coba saudara berani ya gini, Yesus kalau Engkau, Tuhan kalau Engkau, apabila itu Engkau suruh aku berjalan di atas air. Terus ketika Yesus berkata, datanglah, berani gak coba? Berani gak? Belum tentu, bener gak sih? Tiba-tiba Yesus datang dan Tuhan, aku mau berjalan di atas air, bisa gak gitu ya? Petrus itu mempunyai iman yang sangat kuat, bener gak? Ya, Petrus punya iman yang sangat kuat. Petrus tuh sangat percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata sesuatu, dia sangat percaya bahwa itu akan terjadi. Sekarang kita coba introspeksi diri kita. Kalau Tuhan berkata sesuatu, ya, misalnya Tuhan berkata gini, Nak, bahwa dalam hidupmu misalnya ada perjanjian bahwa engkau tidak akan berkekurangan misalnya ya. Tapi ketika kita merasakan sesuatu ada gitu ya, ada kekurangan dalam kehidupan kita, ya dalam masalah finansial lah gitu. Bisa gak kita tetap pegang perjanjian ini? Itu yang Tuhan ajarkan. Pasti ada setiap perjanjian Tuhan pribadi demi pribadi dalam kehidupan kita. Ada kan? Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bisa gak di tengah semuanya itu, ketika ada sesuatu yang Tuhan berikan dan itu tidak, yang kita membuat gini, loh kok Tuhan ini kok gak sesuai dengan yang janji yang Tuhan berikan. Bisa gak kita tetap berkata, Tuhan, aku pegang setiap perjanjian yang Engkau berikan di dalam kehidupanku. Itu harus dibangun apa saudara? Iman kita sama Tuhannya sejauh apa? Iman kita kepada Tuhannya seperti apa? Ya Tuhan ajarkan hari-hari ini seperti itu kepada saya gitu ya. Ya mungkin saudara juga punya hal-hal yang berbeda. Ada sebuah ya ujian gitu ya dalam kehidupan kita. Ya seperti Petrus. Apabila Engkau Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air. Terus kata Yesus datanglah. Ya. Dan pada waktu itu Petrus turun ya dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dan dikatakan bahwa itu bukan perahu kecil gitu ya, perahu besar. Jadi Petrus turun tuh. Turun, udah gitu dia berjalan di atas air gitu ya. Dan di ayat 30 dikatakan, tetapi ya ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Di ayat 30 ketika dirasakan tiupan angin, ya. Ketika di dalam kehidupan kita ada tiupan angin, ada sesuatu pembentukan, ada proses dalam kehidupan kita. Kita mau teriak cari siapa saudara? Mau cari orang terdekat, mau cari pokoknya yang insan aja yang bisa aku cari gitu. Atau kita mau belajar seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Saudara mungkin ada saat-saatnya gitu ya, ada dipepet gitu ya, ada satu waktu gitu ya, dimana pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan disitulah ya sejauh mana kedekatan kita sama Tuhan. Ketika
teriak, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolong. Ini gak mungkin kalau tidak ada pertolongan Tuhan ya. Kita suka berdoa seperti itu gitu ya. Tapi saudara, dengan semua yang terjadi gitu, kita baca ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dikatakan apa? Hai engkau orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tapi Yesus tetap mengulurkan tangannya gitu ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita gitu sampai jatuh tergeletak. Di firman-Nya dikatakan walaupun engkau jatuh tergeletak, tapi Tuhan tetap menopang setiap kita. Oleh karena itu saudara, di dalam berjalan ya kedalaman bersama dengan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan beberapa poin ya. Mungkin poinnya gak ada di sini gitu, tapi ketika saya duduk di situ tadi Tuhan berkata, nak, bisa gak kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan? Kita percaya sama Tuhan, tapi bisa gak kita jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan? Walaupun apa? Sesungguhnya mungkin itu tidak dilihat oleh manusia, gak dilihat oleh rekan-rekan di sekeliling kita gitu ya. Misalnya contohnya beresin kursi gitu ya. Gak dilihat orang, numpuk-numpukin kursi gitu ya. Kursi sekarang ini gitu. Ada gak sesuatu hati aku tuh pengen diperhatikan loh. Aku tuh ingin ada sesuatu yang, oh kamu yang beresin kursi gitu. Kadang kan yang beresin kursi gitu ya. Mungkin atau 1-2 orang, ya mungkin disapa enggak, tapi itu tugas kalian gitu ya. Disitulah Tuhan berkata apa nak? Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya di dalam segala hal. Apapun yang menjadi tugas kita. Kalau Tuhan meminta kita lebih ya, yuk lakukan. Ya, kalau di AOC setiap pagi ya, ada beberapa orang ya, yang saya suka lihat itu ada satu yang ketika kita udah selesai nih doa pagi gitu ya, ada yang langsung nyembah di dekat tabut gitu ya. Dia memberikan waktu lagi lebih setengah jam. Ada lagi yang gini, Bu, minta dibukakan pintu lebih awal. Karena jam 3 pagi, jam 4 pagi saya pengen nyembah dulu di sini. Berbagai macam gitu ya. Ada hal-hal yang kedalaman bersama Tuhan itu. Ada sesuatu yang mungkin dituntut pada satu orang lebih banyak, dan ya itu yang Tuhan rindukan gitu. Tapi saya percaya setiap pribadi itu beda-beda gitu ya. Ada yang diminta Tuhan untuk nyembah, ada yang diminta Tuhan menjadi pendoa syafaat, ada lagi yang diminta Tuhan mungkin untuk lebih banyak puasa, ada lagi yang diminta Tuhan mungkin untuk lebih banyak misalnya membantu gitu. Tapi jangan berkata gini, kenapa sih aku terus yang disuruh gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu gitu. Kenapa bukan yang lain? Kenapa aku terus yang diminta tolong gitu ya. Saya pada satu waktu saya panggil gitu, ada seorang anak yang kenapa harus saya terus gitu. Saya berkata gini, kalau kenapa kamu diminta tolong terus? Jangan punya pikiran bahwa kenapa aku yang jadi korbannya gitu. Dari semua yang banyak ini kenapa aku yang jadi korbannya? Kenapa saudara? Karena pemimpin itu percaya bahwa dia pasti bisa melakukan lebih daripada yang lain, benar gak? Nah itu pemikiran kita yang mindset kita yang harus diubahkan. Kalau saya misalnya pilih yang lain belum tentu orang itu bisa ngerjain. Tapi kalau saya pilih dia, ya contoh gitu ya. Oh berarti hitungannya, ukurannya dia bisa lebih melakukan jauh lebih baik daripada yang lain. Jadi saudara-saudara di sini gitu ya. Mungkin nanti satu saat Ibu Lisbeth atau Pak Budi, ayo mengajar di sekolah. Ayo gini. Jangan berkata gini, kenapa saya lagi gitu ya. Tapi yuk tanamkan dalam kehidupan kita. Ada kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidupku. Untuk aku bisa memberikan lebih kepada Tuhan. Jadi apa saudara? Kasih Tuhan, berkat Tuhan itu ya. Kedalaman Tuhan itu coba bayangkan seperti samudra yang luas gitu ya. Bergulung-gulung, bergelora, itulah kedalaman bersama dengan Tuhan. Tapi kan harus ada do something yang kita lakukan gitu. Masuk di dalam kedalaman itu. Dan dalam kedalaman itu
ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yuk, belajar menjadi orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Dan belajar menjadi orang-orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab mudah gak saudara? Gak mudah gitu ya. Karena apa? Ada dalam tanggung jawab apa? Ada kesetiaan yang Tuhan minta. Contoh gitu ya. Dalam main musik gitu ya. Ya pasti punya tanggung jawab kan? Tanggung jawabnya apa? Gak boleh datang telat, harus ikut latihan, dan jangan pulang sebelum ibadah selesai. Ya mungkin peraturannya banyak gitu ya. Tapi bisa gak kita belajar setia? Mungkin orang-orang berkata gini, kenapa sih harus disampaikan setia, taat, setia, taat, setia, taat? Buat saya, ke orang yang sensitif dengan taat dan setia lebih bagus gitu. Kenapa ngomong terus setengah taat? Karena belum di kita tuh belum tentu dia hidup kita benar tiap taat dan setia setiap hari nggak coba. Tapi kalau terus diingatkan ya, coba kalau yang dengerin khotbahnya Pak Daniel yang terakhir banget sebelum beliau dipanggil Tuhan pulang. Kata setianya sampai 5 kali loh. Mari belajar setia. Ya setia itu berarti apa? Anugerah. Kalau kita bisa setia itu benar-benar anugerah. Yang mendisiplinkan setiap hari bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mungkin tadi ada orang kok telepon sama saya saudara. Pendoa pagi telepon tadi sama saya gini, Bu, setiap hari saya bangun jam 3 dan setengah 4. Saya bilang, loh Bu, bangunnya kok pagi banget gitu ya. Iya Bu, karena saya takut kebablasan katanya. Doanya jam 5 karena dia harus persiapan, karena dia harus berangkat kerja jam 6 pagi. Tadi dia kesaksian saudara, dan jam 6:15 dia harus berangkat karena dia kerjanya jam 7 pagi. Terus saya bilang gini, dia bilang, Bu, dengan semua kegiatan saya doa pagi, saya tuh ikut dari zaman Pak Daniel dulu katanya gitu. Saya Sabtu Minggu pun tetap ikut dan saya bawa jiwa-jiwa katanya untuk ikut di doa pagi. Ya. Dan saya ingin membagikan buat setiap kita AOC, doa pagi ya, buat saya itu sebuah kedalaman bersama dengan Tuhan. Ketika kita diminta apa? Yuk belajar setia. Yuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang di luar sana sangat diberkati dengan doa pagi. Ya, saya ketemu orang dimanapun saudara, sampai ada yang dari mana ya? Ada dari Jepang, dari Malaysia, dari luar negeri tuh banyak saudara, sampai di WA-nya Doa Indonesia pakai bahasa mereka gitu ya. Sampai yang pegang WA-nya nggak bisa jawab gitu, karena pakai bahasanya nggak ngerti dia bilang gitu ya. Tapi mereka merasa diberkati dengan doa pagi. Saya mengajak setiap AOC gitu ya, yuk doa pagi mungkin buat kita udah biasa setiap hari, udah hampir 4 tahun ya. Tapi buat Tuhan itu sesuatu yang besar. Buat Tuhan itu sesuatu yang aku rindukan. AOC melakukan ini. Ini loh belajar kedalaman bersama dengan Tuhan. Saya tuh pernah gini saudara. Ini mungkin kalau mendengar aneh juga gitu. Lucu juga ibu gitu ya. Saya tuh cuman gini. Pernah satu saat saya tuh punya doa pagi jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu saya berdoa, masuk ruang doa. Saya tuh cuma dalam hati ngomong gini. Tuhan, anak-anak tuh setiap pagi datang doa pagi, naik motor, naik mobil gitu ya. Kasihan ya Tuhan gitu, saya tuh cuman dalam hati. Tau gak apa yang terjadi saudara? Ini kepala saya tuh bisa kebentur meja, tau gak, keras banget sampai dari yang masih setengah ngantuk sampai langsung Tuhan ampuni aku gitu ya. Kayak Tuhan tuh menegur gitu ya. Nah memang itu yang harus dilakukan gitu loh. Ya memang itu kerja kerasnya yang harus dilakukan. Ya saya kasihan Tuhan yang naik motor, naik mobil setiap hari harus datang jam 5 pagi. Tapi ketika saya mendapatkan teguran itu, saya minta ampun sama Tuhan gitu. Ya kalau ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa, ya, yang di sini kan streaming gitu ya, jam 5 kurang lah gitu kan ya. Kok kita yang di Bandung 4:30, kalau saya di Bandung berangkat 4:30. Hari Sabtu lebih ekstra lagi 4:20 saya harus berangkat karena lebih jauh gitu.
Tapi saya di situ belajar gini, Tuhan, kalau itu membuat kita, ya buat saya ampuni kok, itu sesuatu hal yang biasa. Tapi buat Tuhan itu sesuatu yang besar. Saudara percaya gak? Dengan semua yang kita doakan, ya ada hal-hal yang memang harus terjadi, jadi tidak terjadi. Karena apa? Doa yang dinaikkan setiap pagi. Benar gak saudara? Imam itu ada di mana? Di hadirat Tuhan, ada di ruang kudusnya Tuhan. Dan bagian kita apa? Berdoa, melakukan yang memang tugas kita berdoa untuk doa pagi. Yuk lakukan. Di sini mungkin ada yang nggak doa pagi gitu ya, atau udah skip berapa bulan. Yuk bangkitkan kembali. Doa pagi, nyembah Tuhan. Saya tuh kalau doa pagi menyembah Tuhan ya, saudara tahu kan urutannya gitu ya. Nyanyi nyembah Tuhan. Kita berdoa buat Indonesia. Terus kita diperlengkapi dengan apa? Perjamuan, minyak anggur, darah Yesus, pakai roti madu. Kayaknya tuh Tuhan tuh gini, ini udah satu paket nih nak gitu ya. Plus ada apa yang terakhir? Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di hari itu. Dan kita apa? Terakhir apa? Terima berkat imam. Ya ada orang juga yang kesaksian sama saya gini, Bu. Ketika berkat imam itu dinaikkan, dia tuh bisa sampai nangis coba saudara. Dia bilang saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Ketika berkat imam aja dinaikkan, saya tuh bisa menangis karena merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Bagaimana dengan kita gitu? Apa kayak gini? Oh udah mau berkat imam, udah siap-siap mau tidur lagi atau gimana entah gitu ya. Tapi yuk, itu buat saya juga sering keluar kota gitu kan. Kalau saya keluar kota juga saya streaming gitu. Saya belajar dengan semuanya itu. Tuhan ini naik step by step, yuk naik satu tangga nak, naik satu tangga nak, naik satu tangga gitu ya. Terus udah gitu gini, jangan banyak toleransi. Ya. Kadang kita gini, firman Tuhan di Joshua ya dibahas gini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika Tuhan meminta kita sesuatu, ya jangan kita mendengarkan ke kiri atau per kanan, atau kita banyak pertimbangan gitu ya. Mungkin saya pernah bagikan di sini gitu ya, yang kemarin mungkin dibagikan di sini yang kuku saya lepas gitu ya. Saya mau bagikan lagi gini, bukan lepas copot gitu ya. Waktu setiap bulan tuh Tuhan meminta gini, nak, yuk pengasingan bersama dengan aku gitu. Saya jadi setiap bulan itu ambil 3 hari pengasingan. Tapi waktu itu saya itu punya janjian Zoom saudara. Punya janjian Zoom dengan persekutuan gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan gak apa-apa ya ambil Zoom, kan gak ketemu orangnya juga. Kan saya di tempat yang berbeda gitu ya. Tapi saudara belum mulai, Zoomnya belum mulai, Tuhan sudah tegur dari awal gitu. Oh bukan kukunya lepas, kakinya retak ya. Jadi pagi-pagi itu saya tuh masuk ke tabut untuk mempersiapkan doa jam 5. Ketika keluar dari tabut ada tangga satu turun gitu. Saya tuh entah gimana caranya saya bisa tangga turun. Saya tuh bisa menabrak kursi kayak gini nih persis gitu. Tapi kaki saya itu yang jari keempat kelima itu, ketiga sama keempat itu masuk ke itunya tuh, masuk gitu tuh, ya masuk gitu kan. Saya pikir itu sakit cuma ya sakit biasa ya semenit 2 menit lah gitu. Terus udah gitu sakitnya tuh nggak hilang gitu dari masuk tabut naik ke mahligai pas doa gitu ya. Kenapa sakitnya nggak hilang gitu? Yang berujung saya tuh nggak bisa jalan normal gitu karena kaki saya sebelah sakit gitu kan ya. Saya pikir udahlah 1 hari, 2 hari, 2 minggu saudara nggak beres-beres gitu kan. Jadi saya tuh jalannya pincang-pincang gitu. Jadi kalau misalnya dari sini tuh mau jalan ke situ aja saya mikir Tuhan sampai nggak ya? Kaki itu sakit banget pakai sepatu nggak bisa, hanya bisa pakai sendal yang jepit gitu kan ya. Terus saya bilang ini Tuhan ini gimana gitu ya? Kok nggak ada perubahan? Udah saya kompres, udah saya kasih arak gitu kan, nggak ada perubahan gitu. Akhirnya satu waktu saya ke dokter gitu. Pas ke dokter saya ngantar orang tua saya ke rumah sakit. Terus anak saya bilang gini, udah mami mampir aja ke dokter gitu ya untuk periksa kakinya. Setelah di ronsen saudara kakinya tuh ternyata retak. Jadi
jadi kayak tulangnya tuh agak keluar gitu kan ya. Tapi dokternya bilang gini, ini gak perlu operasi, udah seperti digips aja, diikat 2 minggu gitu. Dan sesudah itu saudara, di mana Tuhan mengajarkan sebuah kesetiaan. Hari ke-13 saya tuh buka perbannya. Udahlah, udah bisa gitu ya. Udah aman lah gitu ya. Pas saya buka di hari ke-13, pada besoknya 1 hari lagi tuh ya. Cuman Tuhan bilang gini, ya itu belajar buat saya, setia gitu kan ya. Itu jari manis itu ya kayak gak berasa ada di kaki saya gitu loh. Kenapa kakinya jadi ringan banget? Saya tuh sampai takut banget, ini kakinya kenapa, jarinya kenapa, tulangnya gitu ya. Apa yang terjadi? Ringan banget, jadi berasa jari ini tuh gak ada gitu loh. Saya langsung ambil perban lagi, saya bungkus lagi gitu kan ya. Tuhan ini kenapa gitu ya. Tuhan cuma ngomong gini, nak belajar setia 2 minggu. Ya besok dibuka gitu perbannya gitu, saya perban lagi. Besok saya buka saudara, udahlah Tuhan ini udah Tuhan udah 2 minggu, udah saya buka gitu ya. Dan ternyata baik-baik aja gitu, semuanya berjalan dengan normal dan sembuh sempurna dan gak sakit sama sekali gitu. Dan Tuhan belajar ngatakan saya begini, nak semuanya itu gitu ya, yuk belajar. Kalau Tuhan misalnya, yuk belajar setia, ya udah belajar setia gitu. Kalau Tuhan berkata gini sekarang, ayo belajar menjadi bertanggung jawab, yuk belajar menjadi bertanggung jawab. Kalau Tuhan bilang, hari ini kita belajar, hari-hari ini belajar jadi orang yang bisa dipercaya, yuk belajar menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang bisa tahu ukuran kekuatan kita siapa saudara? Tuhan. Oleh karena itu yuk, jangan memakai kekuatan sendiri. Berserah sama Tuhan dan Tuhan yang mampukan setiap kita. Ya. Satu lagi ya, yang Tuhan rindukan adalah terus next. Satu lagi. Nah ini ya. Ya ini good versi God ya, godly. Di sini dikatakan Hawa memilih yang good dan meninggalkan yang dari God. Namun pada akhirnya Hawa kehilangan semuanya. Dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, diusir dan harus bekerja keras untuk hidupnya. Tahun ini kita mau pilih apa? Mau yang terbaik, mau yang baik, atau mau yang dari Tuhan? Ya, seringkali tidak mudah memilih antara yang good atau godly, yang ilahi dari Tuhan, yang dari benar-benar dari karakter Tuhan. Tahun ini pilihan bukan yang baik atau yang jelek, bukan yang kudus atau tidak, tapi mari kita pilih yang tapi yang God atau yang godly ya. Pada saat kita memilih yang godly, yang karakter dari Tuhan, yang ilahi dari Tuhan, kita sedang dibawa lebih dalam dengan Tuhan. Oleh karena itu, minta pimpinan Roh Kudus, pimpin kita untuk menuntun kita membuat begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita ya. Kan kadang kita bertanya gini, contoh aja ya, puasa gitu ya, puasa daging gitu ya. Kalau telur boleh enggak? Kalau ini boleh enggak? Kalau ikan boleh enggak gitu ya. Sebenarnya apa sih saudara gitu. Saya tuh kalau misalnya dulu ini, mas sekarang udah gak pernah gitu ya. Waktu zamannya Pak Daniel juga itu. Kalau puasa daging, berarti ini boleh enggak? Ini boleh enggak? Ini boleh enggak gitu ya. Kadang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya. Pak Daniel suka ngomongin, udah nurut aja sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ya udah kamu lakuin aja gitu. Nah di sini kita mau belajar saudara. Yuk, dalam semuanya itu, ya ketika kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus punya apa? Roh pengertian. Ya. Pengertian itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Benar nggak saudara? Dengan kita lebih banyak mengerti gitu ya, kita bisa mempertimbangkan, oh keadaan orang lain tuh seperti ini, keadaan sekelilingku tuh seperti ini. Tuhan, aku minta roh pengertian yang daripadamu. Untuk aku bisa benar-benar memutuskan semua apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saudara contoh ya, saudara menjadi leader ya, atau menjadi pemimpin lah di tempat ini. Apakah bisa melihat karakter yang sama di semua orang? Enggak kan? Karakternya pasti beda-beda gitu. Bagaimana cara memahami orang ini,
memahami orang ini berbeda-beda. Ada yang bisa dimarahin terus bertobat gitu ya. Ada yang dimarahin mungkin langsung hilang gitu ya. Kan bermacam-macam pilihan, bener gak? Bukan macam pilihan, bermacam-macam keputusan gitu. Ya saya punya anak aja 2, Lala dan Casey, karakternya beda gitu ya. Nah di sini minta roh pengertian yang daripada Tuhan ya. Untuk benar-benar di dalam semuanya itu kita bisa lebih dalam di dalam Tuhan. Ya saya tutup ya khotbah hari ini. Yuk semuanya dengan tema bulan ini nanti pasti ada yang khotbah ya. Minggu-minggu berikutnya yuk belajar tentang sebuah kedalaman. Kita nggak tahu nanti tema bulan keempat apa gitu. Tapi saya sangat percaya setiap tema yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita bukan suatu tema biasa, tapi tema yang seperti kita naik kelas. Nanti ini menjadi apa ya, yang spesialnya ini, dituntun kita langkahnya ini gitu ya. Oleh karena itu ya, setiap apapun yang saudara alami di bulan ini, kita mau berkata, Tuhan, bawa aku masuk kedalaman lebih lagi. Orang yang masuk dalam kedalaman lebih lagi, orang yang punya roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Contoh gitu ya, misalnya gitu, dalam sehari-hari gitu ya. Misalnya ada seseorang gitu, yang sukanya makan bakso gitu ya. Hitungannya, wah jago bakso lah, dalam gitu dalam hal bakso, mie bakso gitu. Terus dia bilang gini, bakso ini enak banget loh, ayo dicoba. Terus respon gini, oh iya, oh gitu ya, oh enak gitu ya. Berarti kan itu orangnya gak tertarik, bener gak saudara? Coba ke orangnya ngomong gini, ini bakso enak banget, oh yuk kita coba yuk, rasanya gini, apalagi kok dikasih ini gitu. Ya Tuhan tuh maunya seperti itu gitu loh. Yuk antusias dengan semua apa yang Tuhan mau. Sehingga benar-benar gini saudara ya. Tadi dikatakan oleh Derian apa? Ketika masuk lebih dalam, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Mau yang di atas ribut-ribut juga, keputusan kita apa? Aku mau bersama Tuhan ya. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Engkau. Kami mau bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan, benar-benar punya respon hati yang benar. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau juga yang berkati Pak Budi dan Bu Lisbeth Tuhan, sebagai leader di tempat ini Tuhan. Engkau yang terus tambahkan hikmat, Engkau yang terus tambahkan kebijaksanaan, Engkau yang terus tambahkan Tuhan yang daripada-Mu roh pengertian Tuhan. Untuk setiap kami, benar-benar Tuhan, juga bisa lebih dalam di dalam Engkau Tuhan. Kia karataramaya kia karamaya kia karataramaya kia karamaya kia karataramaya kia karamaya Tuhan, Tuhan. Kia karataramaya kia raramaya. Nak, mari punya roh kerinduan. Tuhan bilang, nak, mari punya roh kerinduan akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan untuk aku lebih dalam lagi? Beberapa poin yang tadi dibagikan, yuk, biar itu bukan menjadi sebuah teori, tapi menjadi sesuatu yang kita praktekkan. Percaya Tuhan akan menuntun setiap langkah kita demi langkah. Mungkin saudara berkata gini, sesuatu besar apa untuk aku masuk lebih dalam lagi? Yuk mari mulai dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah akan ada hal-hal yang lebih lagi yang Tuhan percayakan ketika kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau
begitu sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Ampuni kami buat setiap kesalahan kami. Kadang kami menjadi orang-orang yang egois. Kadang kami menjadi orang-orang yang tidak bisa tunduk pada Engkau. Kami menjadi orang yang gak bisa setia. Kami menganggap semua itu biasa Tuhan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan biar hati kami dibasuh. Hati kami diperbaharui Tuhan. Kembali gelora cita itu tumbuh dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan di luar Engkau, kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Makasih Tuhan. Biar dalam beberapa waktu saudara mari menghadap Tuhan. Akui segala sesuatunya yang membuat kita mungkin tidak bisa lebih dalam di dalam Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang kita dirikan tembok-tembok dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata Tuhan cukup yang ini Tuhan. Udah cukup Tuhan gitu. Tapi Tuhan berkata, aku mau lebih lagi membawa Engkau lebih dalam. Aku mau membawa Engkau untuk lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kia karat